kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Haifah Rahmat Kusnandar. Saya Nurwulan Purnama. Saya Kusnanti Perwati. Saya Nova Jafar. Saya Muhammad Adil Sahijal. Saya Linda Hernisa. Oke, selamat menyaksikan. Dah. Bye. Saya Kusnanti Perwati akan menjelaskan materi yang ke-1 yang berjudul Alat Bantu Eksplorasi Informasi. Pendahuluan, alat bantu eksplorasi informasi adalah perangkat atau teknologi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencari, pengumpulan, dan memahami informasi. Latar belakang pengembangan alat bantu eksplorasi informasi terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan manusia untuk mengolah jumlah informasi yang terus meningkat. Pengertian alat bantu eksplorasi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna dalam mengakses dan memahami berbagai jenis informasi dengan berbagai cara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya di sini Noval akan melanjutkan untuk membaca presentasi. Manfaat alat bantu eksplorasi informasi. Pencarian cepat dan relevan. Alat pencarian yang canggih dapat memfilter hasil berdasarkan relevansi, menghemat waktu pengguna dalam menemukan informasi yang diinginkan. Visualisasi data. Grafik, diagram, atau peta konsep dapat membantu pengguna memahami hubungan antar data dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Alat visualisasi membantu mengatasi kompleksitas informasi dengan merinci dan menyederhanakan data dalam format yang mudah dipahami. Ringkasan otomatis. Algoritma ringkasan otomatis dapat membantu pengguna mendapatkan inti dari sebuah teks tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Penterjemah dan analisis sentimen. Alat bantu yang mampu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Teknologi pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tanpa mengetik, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Teknologi kognitif dan kecerdasan buatan. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dapat memproses data dengan cepat dan memberikan solusi yang lebih cerdas. Integrasi platform dan kolaborasi. Alat bantu yang dapat terintegrasi dengan berbagai platform atau alat lainnya memungkinkan pengguna untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif, menghindari kebutuhan untuk beralih antar aplikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Contoh alat bantu eksplorasi. Yang pertama, alat bantu pencarian informasi dalam dokumen antara lain indeks, daftar penulis, daftar judul, daftar tabel, daftar gambar, daftar kata-kata terkendali, dan lain-lain. Thesaurus, daftar sinonim dan istilah-istilah yang lebih luas maupun lebih sempit, semacam kamus. Daftar isi dokumen secara garis besar. 2. Alat bantu pada pencarian berbasis komputer. Poin pertama, full text string search. Kedua, formatted file search. 3. Controller vocabulary index search. Keempat, back of the box index and table of contents search. Selanjutnya, concordance and keyword in context. Yang ketiga, hypertext dan hypermedia. Dokumen non-sekuensial dan non-linear jaringan simpul. Artikel, dokumen, file, kartu, halaman, frame, layar yang dihubungkan dengan link, acuan silang atau citation. Aturan mask hypertext.
terhadap badan informasi besar yang diorganisasikan menjadi beberapa fragmen-fragmen tersebut saling berhubungan. Pemakai hanya memerlukan sebagian kecil dari fragmen pada suatu waktu. Aplikasi hypertext dan hypermedia, bisnis sumber daya informasi dan pelajaran pribadi. Oke, untuk terakhir kesimpulan, alat bantu eksplorasi informasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemahaman, penemuan, dan analisis informasi dalam era informasi yang kaya dan kompleks. Alat bantu eksplorasi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai sumber informasi, mendukung efisiensi dalam pengumpulan data dan penelitian. Kemampuan alat bantu untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dan menyajikan informasi yang lebih relevan dan meningkatkan efektivitas eksplorasi informasi. Alat bantu yang menggunakan visualisasi data dapat membantu pengguna memahami informasi dengan lebih baik, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Alat bantu yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi secara efektif dan membantu pengguna merangkum informasi dari berbagai sumber dengan lebih mudah. Sekian materi yang ke-1 yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan materi kedua oleh rekan saya. Baik semuanya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manual cetak, petunjuk online, dan tutorial. Percetakan atau printing adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara manual tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas dengan menggunakan mesin cetak. Dalam masa digital yang tumbuh pesat saat ini, akses ke data serta panduan secara online sudah jadi bagian integral dari kehidupan tiap hari. Petunjuk online serta bimbingan memainkan kedudukan berarti dalam membimbing pengguna, baik itu terpaut dengan pemakaian fitur keras, fitur lunak, ataupun platform online. Walaupun begitu, masih terdapat kebutuhan buat manual cetak selaku fasilitas rujukan yang bisa diakses secara langsung. Ada contoh, mencetak dari Chrome. Kita dapat mencetak dari Chrome dengan komputer atau perangkat seluler. Kita dapat menyimpan dokumen ke Google Drive dari pratinjau cetak. Android, kita dapat mencetak dari Chrome di perangkat Android untuk mencetak dari ponsel. Tambahkan printer yang dapat mengambil data melalui Wi-Fi atau jaringan seluler. Adapun iPhone dan iPad mencetak dengan AirPrint untuk mencetak dari iPhone atau iPad. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, saya selaku penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Mempermudah pengguna. 2. Tersedia berbagai opsi pencetakan. 3. Banyak fitur yang membantu. 4. Chrome memberikan akses ke pengaturan pencetakan lanjutan seperti pengaturan warna dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan Dan kekurangan, semoga bermanfaat. Bagi kita semua. Wassalam.